Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga Kota Sungai Penuh, berjumpa dengan saya Hilma Permani di program Ngopi, Ngobrol Pintar dalam rangka refleksi Kota Sungai Penuh yang ke-12 tahun. Kali ini kita mendatangkan 3 orang penggagas utama dari berdirinya Kota Sungai Penuh. Yang pertama itu ada Dr. Andus Haspia Hasimi, MPP, mantan Wali Kota Sungai Penuh. Yang kedua Dr. Andus Mahidi, MM, mantan Asisten 1 Kota Sungai Penuh. Dan yang ketiga ada Bapak Haji Ferry Siswadi, SEMSI, yang merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Langsung saja kita pertama-tama kita akan membahas bagaimana sejarah terbentuknya Kota Sungai Penuh. Kali ini akan dibahas langsung oleh Bapak Dr. Andus Mahidi yang merupakan asisten dan inisiator pertama pada pembentukan awal Kota Sungai Penuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi atau semangat pagi dalam ngobrol ngopi atau ngobrol pintar dengan teman-teman narasumber. Di sebelah kanan saya ada Pak Dr. Andus Haspia Hasimi, mantan Wali Kota Sungai Penuh yang kedua. Seterusnya Pak Haji Ferry Siswadi, SEMM, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Ya. Mulai terbentuknya Kota Sungai Penuh ini pada awalnya digagas oleh Bapak Haji Fauzi Siin tahun 2004 setelah beliau terpilih untuk periode yang kedua. Dari awal itu beliau merencanakan untuk memekarkan Kabupaten Kerinci dan membentuk daerah otonomi baru yaitu Kota Sungai Penuh. Itu dimulai tahun 2004. Maka waktu tahun 2004 diadakanlah pertama untuk pemetaan batas wilayah untuk yang termasuk dalam Kota Sungai Penuh. Selanjutnya maka diadakanlah untuk meminta aspirasi daripada masyarakat Kabupaten ini, terutama 11 kecamatan. 11 kecamatan minta dukungan dari tokoh masyarakat. Maka dari tokoh masyarakat itu, perwakilan dari tokoh masyarakat itu adalah unsur 4 jenis. Jadi unsur 4 jenis waktu itu ya meminta aspirasi tahun 2004, maka datanglah aspirasi ditandatangani oleh unsur 4 jenis setiap kecamatan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, ada dasar hukumnya pemekaran ini, bahwa dasarnya salah satu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1988 tentang pemerintah daerah. Ya. Dilanjutkan dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 bahwa kita bisa memekarkan satu kabupaten menjadi daerah otonomi baru, menjadi Kota Sungai Penuh. Selanjutnya tujuan dari pemekaran ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan ya pemerintah kepada masyarakat, baik masyarakat kabupaten maupun masyarakat Kota Sungai Penuh, karena 2 daerah otonomi kalau sudah terbentuknya Kota Sungai. Itu tujuan. Yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan dan pengembangan pembangunan. Ini yang tujuannya pada hakikatnya tujuan daripada pemekaran.
Selanjutnya pada tahun 2005 maka pemerintah baik DPR maupun bupati menyetujui pemekaran ini, ya. Itu pada, saya buka catatan sedikit, ya, pada keputusan Bupati nomor 2 2005, berarti persetujuan daripada pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Ada keputusan dari DPRD Kabupaten Kerinci nomor 09 2005 tanggal 10 Maret 2005. Maka dari pemerintah mengusulkan kepada provinsi, ya, provinsi. Setelah itu provinsi juga menyetujui pemekaran ini. Maka ada keputusan dari DPR Provinsi Jambi nomor 9 2006 tentang persetujuan pemekaran kebutuhan ini tanggal 3 Juli 2006. Ini keputusan dari DPR. Dan dilanjutkan surat gubernur mengusulkan kepada menteri, pada menteri dalam negeri, pada presiden melalui menteri dalam negeri. Ini proses daripada pemekaran Kota Sungai Penuh, ya. Maka kita melalui jalur hak inisiatif, jadi DPR pusat, ya, DPR pusat hak inisiatif. Maka dalam proses pemekaran ini maka diadakan ekspos, ya, ekspos di Komisi 2 DPR itu pada akhir Januari 2007 akhir. Setelah diekspos dan juga dilanjutkan dengan studi lapangan oleh Komisi 2 bulan Maret, berkunjung meneliti fakta dan data hasil ekspos dari pemekaran itu ke Kota Sungai Penuh. Ini berarti Komisi 2 berarti anggota. Selanjutnya bulan April dilanjutkan dengan Dewan DPD, ya, Dewan Pertimbangan Daerah, ya, Perwakilan Daerah, ya, nah, DPD, yaitu Komisi PAH 2. Selanjutnya bulan Juni dilanjutkan dengan kunjungan daripada Dewan Pertimbangan Daerah. Ini proses DPOD, ya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Inilah proses daripada pembentukan Kota Sungai Penuh. Nah, tahun 2008 bulan April itu keluarlah Ampres amanat presiden. Ada 12 daerah otonomi disetujui pembahasannya. Disetujui. Nah, pada bulan Juli itu pembahasan ini disetujui Juli. Jadi maka pada tanggal 21 Juli maka undang-undang kita disahkan. Nah, setelah itu baru tanggal 8 peresmian Kota Sungai Penuh dan pelantikan pejabat Kota Sungai Penuh, ya, penjabat wali kota Sungai Penuh, yaitu Pak Haji Masrio, yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan juga meresmikan Kota Sungai sekalian, dan juga tempatnya itu adalah di lapangan Merdeka, di lapangan Pemda Kota Sungai Penuh, di depan kantor bupati. Demikian sesingkat sejarah pemekaran Kota Sungai Penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
pembentukan awal Kota Sukabumi itu mulai dari 2004 ya Pak ya? 2004 Dari ya, Pak terpilihnya Kapolri. ya, terpilihnya Pak Haji Kosin yang kedua kali. Kedua kali. Ya, setelah dilantik. Kalau nggak salah saya itu bulan Maret ya. Beliau habis ya, habis pada 2004 dan beliau terpilih lagi dilantik bulan Maret kalau nggak salah saya. Ya, 2002. Itu sudah mulai kajian daripada pemekaran Kota Sukabumi. Berarti dasar hukumnya untuk terbentuknya Kota Sukabumi ini jelas Pak ya? Jelas, itu jelas ya, Undang-Undang Nomor 22 1988 tentang Pemda dan juga Peraturan Pemerintah 129 tahun 2000 dan dilanjutkan penggantian daripada Undang-Undang 22 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya, Pak Ferry Siswadi yang merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang juga pada saat itu mengetahui bagaimana proses politisnya terbentuknya Kota Sukabumi. Mungkin bisa Bapak uraikan di sini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi Kota Sungai Penuh yang ke-12, Dirgahayu Kota Sungai Penuh. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada seluruh rekan-rekan, sejawat saya, orang tua, sahabat, adik-adik yang telah bersama-sama berjuang dari awal perjuangan kita mendirikan Kota Sungai Penuh ini. Sebagian sudah ada yang meninggal, orang tua kita, baik dari elemen pemerintahan maupun legislatif dan juga dari unsur 4 jenis. Nah, kemudian berkenaan dengan lahirnya Kota Sungai Penuh ini, proses secara konstitusi tadi sudah disampaikan oleh kakanda kami Bapak Dr. Anus Mayhadi MM, yang kebetulan pada saat proses tersebut beliau ini adalah Kabag Pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jadi posisi beliau pada saat dimulainya pemekaran ini memang orang yang menangani masalah ini, Kabag Pemerintahan. Memang tupoksi beliau. Jadi beliau tahu persis baik secara konstitusi maupun perjalanan selama proses di pemerintahan. Nah, berkenaan dengan proses politik seperti yang telah beliau sampaikan, kebetulan saya 2 periode di DPRD Kabupaten Kerinci. Di periode pertama saya ketua DPRD dari 99 sampai 2002. Kemudian tahun 2004 saya kembali terpilih dan menjadi wakil ketua DPRD. Nah, ketika periode pertama saya memang sudah kita bicarakan tahap-tahap awal berdiri rencana pemekaran dari Kabupaten Kerinci melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan kita sudah bicarakan dengan Pak Haji Posisiin juga ketika itu beliau Bupati Kerinci. Nah, memasuki periode kedua DPRD Kabupaten Kerinci, kebetulan Pak Haji Posisiin juga memasuki periode kedua. Nah, ini rencana dari pemekaran tersebut itu semakin dimatangkan. Segala proses yang telah dilakukan di pemerintahan, yang jelas yang pertama tentu kita melihat dari dasar-dasar konstitusi ya, seperti yang disampaikan oleh kakanda kami tadi Pak Mayhadi. Kemudian kita mempersiapkan studi kelayakan. Tentu di dalam pengajuan kita sudah harus kita cek ini, apakah Kabupaten Kerinci ini sudah layak untuk dimekarkan atau tidak. Maka ketika itu kita bekerja sama dengan konsultan yang kebetulan dari pasca sarjana IPDN, ini Pak Profesor Saadu yang mengetuai ini, ketuanya Pak Prof Saadu waktu itu. Nah, beliau beserta tim melakukan kajian uji kelayakan tentang pemekaran tersebut. Nah, cukup panjang yang beliau lakukan sampai akhirnya melahirkan bahwa Kabupaten Kerinci ini layak untuk dimekarkan menjadi 2 daerah otonom. Nah, jadi saya perlu sampaikan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu ya, bahwa awalnya memang Kabupaten Kerinci ini dimekarkan menjadi 2 kabupaten.
Kabupaten Kerinci induk, kemudian nanti akan lahir Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci bagian selatan. Itu namanya sedang dikaji waktu itu. Nah, ketika kita sedang melakukan kajian-kajian dan rencana persiapan kita mengajukan pemekaran tersebut, Dewan ahli dari wacana beberapa kepala daerah yang berada di sekitar kita, Jambi Barat, kemudian ada pesisir selatan saat itu, ada Solo Selatan saat itu juga termasuk Muko-Muko ini. Itu mewacanakan melahirkan satu buah provinsi. Nah, satu buah provinsi yang waktu itu mungkin pernah didengar, itu namanya Provinsi Puncak Andalas. Nah, itu idenya termasuk dari Pak Posisi ini yang paling getol ini. Beliau itu hal-hal yang seperti ini sudah menjadi suatu impian dan obsesi beliau. Seperti yang disampaikan oleh kakak kita Pak Mahadi tadi, beliau itu berkeinginan mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Nah, kenapa? Kita yang provinsi kabupaten-kabupaten dari 3 kabupaten, ada kabupaten dari 3 provinsi, ada Provinsi Jambi, ada Bengkulu, ada Sumatera Barat. Kita yang paling ujung ini bergabung menjadi satu provinsi. Nah, ini wacana itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan. Nah, ketika itu mulai muncul, maka kita pelajari bahwa jika ini obsesi ini terwujud, cita-cita ini terwujud, ini suatu saat tentu harus ada ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Nah, setelah kita pelajari bahwa ibu kota provinsi itu bukan kabupaten tapi kota. Maka saat itu Pak Haji Posisiin selaku Bupati Kerinci ini menyampaikan kepada kita, kebetulan di dewan itu ada Pak Ketuanya Pak Haji Nasrumadin, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Pak Z Arifin, kemudian saya kebetulan Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pembangunan. Nah, tetapi karena yang bersentuhan langsung dengan kepentingan kota itu adalah saya, karena saya ini putra asli Kota Sungai Penuh, maka penanganan masalah pemekaran kota ini diserahkan oleh Pak Haji Nasrumadin kepada saya, bukan kepada bidang pemerintahan, tapi diserahkan kepada saya, Pak. Jadi beliau bercerita bahwa ini yang harus kita lakukan, maka kita berdiskusi dengan pansus. Kita sudah punya pansus di sana. Pansusnya itu kebetulan ketuanya Pak Haji Murasman, mantan Bupati Kerinci, Pak. Pak Haji Murasman yang pansusnya ini di dewan. Kita diskusikan dan kita menemui kesepahaman, Pak. Jika artinya akan lebih baik ketika ini jadi provinsi, kita jadi kota. Pada saat itu ada kabupaten lain yang juga mengusulkan kota, sampai saat ini tidak tembus, Pak. Nah, di kebut-kebutan dengan kita, akhirnya kita yang tembus. Nah, itu, Pak. Nah, kita mengingat kembali bahwa Sungai Penuh ini pernah menjadi ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, PSK. Ketika kita bergabung di Sumatera Tengah, Pak, ya. Nah, ini Sungai Penuh pernah jadi ibu kota. Jadi kita menginginkan bahwa Sungai Penuh ini menjadi ibu kota dari Provinsi Puncak Andalas tadi, maka dia jadi kota, Pak. Maka itulah kenapa akhirnya menjadi kota. Dan ini kita uraikan kembali kepada tim studi kelayakan kita. Mereka membuat merevisi, melakukan studi kelayakan, artinya penyempurnaan. Akhirnya diperoleh angkanya bahwa Sungai Penuh ini layak, Pak. Nah, layak dengan angka yang di standar indikator yang disyaratkan oleh undang-undang. Jadi bukan hanya Kabupaten Kerinci Hilir, Kabupaten Mudik, tetapi kota Sungai Penuh ini layak untuk dimekarkan. Nah, ini yang dasarnya. Maka lahirlah yang kita usulkan kota Sungai Penuh jadinya. Nah, ini kota Sungai Penuh. Nah, dalam proses politik tersebut memang banyak liku-liku ya proses politik itu. Di DPRD sendiri, mohon maaf saya buka, mungkin tidak perlu saya sampaikan, ada satu fraksi itu paling getol menolak. Paling getol itu menolak ya. Lahirnya kota Sungai Penuh dengan pernyataan yang menyatakan belum layak segala macam lah, paling getol ya. Saya tidak perlu menyampaikan lah, ini sudah menjadi catatan sejarah gitu ya, catatan sejarah. Dan saya selalu mengingatkan dulu kalau sekarang ini sering dikritik, saya sering menyampaikan dulu Anda tidak berselera terhadap kota Sungai Penuh, sekarang Anda paling berselera terhadap kepemimpinan kota Sungai Penuh. Saya sering ngomong gitu, Pak. Kalau untuk jadi pemimpinnya paling berselera, Pak. Tetapi ketika kita mau mekarkan, mereka paling getol menyatakan tidak layak, Pak. Sampai ke DPR RI-nya, anggota DPR RI-nya menolak lahirnya kota Sungai Penuh.
Anggota DPR RI-nya dari kita, nggak perlu kita sebutkan. Nah itu ya, menolak lahirnya Kota Sungai Penuh. Nah ini proses politik. Nah kemudian ini kita lakukan banyak sekali lobby-lobby politik kita. Seperti disampaikan, kita mendapat dukungan dari 4 jenis. Kebetulan saya bukan hanya di DPR, saya menjadi ketua KNPI pesan itu. Saya salah satu unsur pemuda yang ini kemudian dilanjutkan oleh Bung Sapriyadi ya, unsur pemudanya. Sebelumnya saya juga paling getol merangkul 4 jenis ini supaya untuk mendukung ini. Nah kemudian sampai di Provinsi Jambi juga diproses seperti tadi ya, dinamika politik biasa lah Pak ya. Nah sampai di DPR RI kita sudah bawa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kita mengekspos itu di Jakarta. Sampai di DPR RI sekitar bulan sebelum paripurna penetapan 12 kota otonom baru itu, saya dapat kabar yang kebetulan ketua Pokjanya itu satu dengan saya juga teman dekat gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa yang disetujui itu hanya ada 8. Di antara 8 itu tidak termasuk Kota Sungai Penuh. Nah, tidak termasuk Kota Sungai Penuh. Dan ini ketar-ketir kita Pak waktu itu. Saya menyampaikan, saya langsung telepon Pak Haji posisi ini waktu itu. Saya sampaikan, Bapak harus bergerak. Saya bergerak, Bapak bergerak. Nah, karena ini orang mau paripurna. 8 yang disetujui ini nampaknya yang mau diparipurna. Tidak termasuk kita. Nah ini beliau merasakan ini yang diperintahkan berangkat tengah malam segala macam Pak Mahdi ya. Ketika itu ya, mendadak beliau berangkat. Saya nunggu di Padang, nunggu di Jakarta, tanya beliau untuk ini Pak, kesepahaman antara pemerintah dan DPR ini Pak. Nah akhirnya kita dapat sepaham, karena itu memang Pak Ketua Pak Nasrumadin betul-betul memberi kewenangan kepada kita. Nah, saya diberi ini keleluasan untuk di sana. Nah maka ini bisa sepaham kita Pak. Akhir putus. Setelah itu muncullah 12 daerah otonom termasuk kita. Nah itu maka lahir Pak. Itu Pak. Nah, jadi memang proses politik yang cukup panjang. Jadi saya pada kesempatan ini sangat berharap gitu ya kepada generasi muda, generasi penerus ya. Saya terlibat di dalam pemekaran ini mulai dari awal sampai ketika Pak Haspia sudah menjadi PJ Wali Kota Pak ya. Saya sering terlibat mulai dari simbol daerah, pembuatan simbol saya dilibatkan, beliau ketuanya, Pak ini ketua timnya, ketua tim pembuatan logo daerah. Nah, kita tim jurinya, saya ikut jurinya, saya ikut juga dalam penetapan hasilnya, gitu ya prosesnya. Nah sampai sekarang, sejarah itu tidak bisa kita kita hilangkan, kita lupakan. Peran Bapak Haji Pojisiin, peran teman-teman kita, orang tua kita yang sudah almarhum, teman-teman kita, termasuk peran-peran beliau ini, saya ingat betul ketika mulai Kota Sungai Penuh ini, bawa kursi sendiri dari rumah, membiayai sendiri. Malah saya sempat ada kepala dinas yang mengeluh dengan saya, nyampaikan, waduh harus pinjam sana pinjam sini, gadaikan gelang istri ya kan teman untuk membiayai kantor, karena kebagian 5 miliar cuman Pak ya, tahap awal. Nah itu jadi cukup berat. Nah ini suatu penghargaan yang harus kita apresiasi betul kepada teman-teman kita, kepada yang sudah berjuang mendirikan, kepada yang sudah melanjutkan fondasi tersebut, Pak Haspia, Pak Mayhadi dan beberapa rekan-rekan kita. Nah itu pesan saya yang ini Pak, mungkin nanti akan kita lanjutkan lebih lanjut. Saya rasa itu untuk proses politiknya sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sudah melalui tahap yang sangat panjang, mulai dari uji kelayakan, proses politik yang sangat panjang. Nah sekarang tidak terasa Kota Sungai Penuh sudah berusia 12 tahun. Jadi setelah 12 tahun ini, menurut Bapak Haspia sebagai mantan wali kota, bagaimana sih Bapak menilai dan melihat sendiri pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh ini? Terima kasih Hilda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun Kota Sungai Penuh yang ke-12, sehingga kita dapat bertemu ya dalam diskusi
apa namanya ngopi Ngobrol ngobrol pintar bersama Hilna dan Pak Mahadi dan Pak Peri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahadi mana sejarah berdirinya sampai liku-liku ya, proses undang-undang dan sebagainya. Timbullah marwah Kota Sungai Penuh ini adalah pelayanan publik, itu intinya. Kemudian Pak Peri feasibility study ya, sudah dikaji oleh akademisi lah, menganggap bahwa Kota Sungai Penuh ini layak ya, dimekarkan menjadi Kota Sungai Penuh. Ya. Saya menjalankan undang-undangnya, ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Ketika Pak Masri 8 bulan berjalan, itu pensiun beliau. Jadi saya dipanggil oleh Pak Zulkifli Nurdin meminta saya melanjutkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, intinya itu dua. Sehingga keluarlah SK Menteri Dalam Negeri, sehingga diperintahkan saya dilantik pada tanggal 29 Agustus 2009. Dari prode itu saya jalan, kemudian problemnya pertama DPR belum Pak, belum dikembalikan ke kita. DPR-nya masih gabung di kabupaten. Yang kedua SKPD ada yang belum terbentuk, ya kan. Nah, yang ketiga masalah perkantoran kita numpang di mana-mana, ya. Kemudian kasihan juga mobilisasi, ya. Mobilisasi pegawai yang dari kabupaten pindah ke kota. Belum ada tunjangan, belum ada gaji masih ada, tapi tunjangan yang belum. Ya. Nah, ini yang pemikiran kita ke depan, bagaimana mengisi ini, menjalankan roda pemerintahan yang berat ini, transisional, ya. Transisi dari kabupaten ke menjadi kota. Banyak hal yang harus kita pikirkan, termasuk lambang tadi yang diceritakan oleh Pak Peri kan. Saya ingat tim yang menyusun lambang itu Pak Peri, Pak Saman Lendan, Pak Yusram, ya, termasuk Pak AJB sendiri. Ya, salah satu anggota tim. Pak orang tua kita Norewan, Pak. Pak Norewan, ya. Astria Asnawi. Ya, jadi saya ingat Pak AJB salah satu anggota pendiri atau pembuat nih, ya, lambang. Penilai, ya. Kita lelang, kita sayembarakan, menanglah Pak Alimin namanya. Jadi Pak Alimin menang, tapi tidak seluruhnya kita ambil. Digabung. Tiga pemenang. Ada Pak Zakaria, Pak Alimin menang kan? Ada 3 orang yang menang. Ada yang dari pengadilan, Pak. Dari pengadilan. Kita gabung. Sehingga jadilah lambang seperti ini. Lambang Kota Sungai Penuh. Itu batas lambang dulu. Kemudian prosesnya lain banyak. Pak Mahadi bantu saya banyak. Ya. Memindahkan DPR itu harus ada SK-nya. Dilantik oleh pengadilan, ya. Diambil dari kabupaten yang nilai urutan angkanya di bawah nomor 1. Nomor 2 kita tarik ke kota. Tapi asal orang kota. Ya, itu. Setelah itu kami berjalan dengan roda pemerintahan ini yang tertatih-tatih lah. Bulan Januari turun anggaran dari pusat, dapatlah DAU 325 salah saya. 325 miliar. Sehingga dinas-dinas itu sudah bisa beli mobil, ya. Mobil personal mereka, beli mobil motor sebagainya supaya jalan roda pemerintahan ini. Kami lapor ke pusat dengan Pak Mahadi, kita dapat daerah otonomi baru yang terbaik se-Indonesia gitu. Nggak ada orang lawan. Ya. Setelah itu Juli dapat lagi WTP. WTP pertama sekali itu Kota Sungai Penuh. Kota Jambi, 11 kota Jambi lain belum. Kota Sungai Penuh mendapat WTP. Saya menerima WTP dari Budiono. Wakil Presiden saya menerima di Hotel Borobudur. Ya. Terus berjalan pemerintahan kami bisa membangun kantor, membeli tanah Pak kantor, ya. Beli tanah kantor. Di kantor wali kota, kantor Bapeda, sebelahnya kantor inspektorat. Bukan. SDM. Keuangan. Di PPK. Terus kami bangun jalan, semua infrastruktur di pasar kami bangun jalannya.
termasuk jalan di RKE. Renah Kampung pun tuh tadi saya tanya pengerasan Pak. Dari Talang Lindung, ya, dari Pengerasan Talang dan Lindung perluasan. terus ke atas sampai ke Desa, Pak. desa. Sudah dilebarkan 8 meter. Nah, kepala dinasnya Pak Jamal waktu itu saya tanya tadi sampai situ Pak. Nah, Pak mungkin periode berikutnya saya tidak tahu siapa yang mengeraskan lagi ya. Kemudian yang sulit kita waktu itu berduyun-duyunlah dari kabupaten pindah ke kota. Karena Baru ya, daerah baru. oh ya daerah baru dan perkembangannya bagus, prospek pembangunannya. Sekarang kita menginjak kepada pembangunannya ya, RPJM. Pembangunan kita ini, cita-cita kita adalah tadi kota semua penuh marwahnya itu tadi. Ya, marwahnya itu untuk kita semua. Ya, Pak Peri ceritakan mengenai marwahnya itu untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya, ya kan? Kembali ke RKE tadi, itu daerah baru. Dari ide saya dulu itu perkembangan baru. Ya, bukan pembuangan sampah, maaf saya katakan ya. Bukan pembuangan sampah, ya. Pembuangan sampah ke daerah hulu atau catchment area namanya. Catchment area itu daerah tangkapan air. Kalau di atas itu yang kita bahaya B3, bahan berbahaya dan beracun. B3 itu harus mengacu kepada Undang-Undang Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014. Bagaimana mengelola B3 itu? Tidak sembarangan, ya kan? Sudah processing pertama, mungkin dia recycling ya, memutar sampahnya. Kedua juga recycling, belum bersih. Ketiga, kalau sudah hidup ikan di dalam kolam yang ketiga itu baru dilepas keluar. Nah, ini bahayanya yang B3 ini di atas pegunungan daerah tangkapan air. Jadi air yang jatuh di RKE itu ditampung oleh kawasan, ada sampahnya meresap menjadi run out-nya, aliran permukaan, aliran bawah tanah, water ground ya. Nah, ini kita dengar nanti 10 tahun mungkin 5 tahun ya. Yang meminum air beracun itu kita dengar. Kumantannya bau. Terutama Pak. Bahan beracun itu Tengah bahan berbahaya dan beracun. Racun. Nah, itu yang kena ke bawah menghisap di atas. Makanya umumnya daerah-daerah itu membuang sampah daerah rendah, bukan di pegunungan. Nah, itu satu. Yang kedua, RKE itu daerah yang produktif, menghasilkan Sentra pertanian. sentra pertanian. Palawija. Ya, ada penelitian dari Korea, Master Chong kawan saya menelitikan tentang yang bagus itu 1000 dari permukaan laut. Harus 1000. Kalau kurang 1000 dari permukaan laut dia tinggi dari permukaan laut dia mengembang dan mempunyai rata sehingga pulen. Jadi kualitas kentang di RKE lebih bagus karena dia tinggi semua. Tapi kalau ada pembuangan sampah, ini apa yang harus kita kaji juga. Ya. Dan lagi RKE belum ada amdalnya belum. Analisis dampak lingkungannya belum dikaji lah ya, belum dikaji. Sehingga tadi bahan beracun ini sangat berbahaya. Nah, itu. Nah, jadi pembangunan yang ke depan itu sebenarnya bukan kita anggap periode ini ada pembangunannya, ada tapi tidak fokus. Ya. Fokus kita adalah di kota yang kita namakan urban design-nya. Jadi urban design kota ini harus bagus. Kemudian mengelola banjir, Pak. Topografi kita jelas ketinggiannya 1.500 dari permukaan laut sampai ke bawah daerah pegunungan sampai ke 100 meter permukaan laut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, watershed management, mengelola daerah atas dulu. Kalau daerah atasnya bagus, kemudian drainase, dikata Pak Peri, drainase yang bagus, selesai, tidak ada banjir. Kalau di bawahnya drainase diperbaiki, sedangkan watershed manajemennya tidak dikelola dengan bagus, pasti banjir, air pasti turun. Nah,
Jadi daerah atas 1000 di atas muka itu pohon-pohonan, sengot apa namanya, surian, kayu manis, kopi, itu harus di daerah atas. Bawahnya baru sayur, bawahnya lagi padi. Jadi zone-zone ini harus kita ada kebijakan pemerintah menetapkan. Nah, yang kedua, ini saran saya, jangan kita terlalu menunggu aset daerah. Lebih baik kita membangun sendiri. Ada tanah yang murah dibangun. Nah, itu ada rasanya. Jadi ada upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau hanya sewa kantor, susah kita diambil rukonya, mungkin alamatnya pindah lagi tempat lain. Jadi nomaden apa namanya? Nomaden kita ya, berpindah-pindah, tidak fokus. Jadi usahakanlah. Kalau aset yang mau kembalikan, ikuti MOU saya dulu dengan Pak Marsman. MOU itu dasarnya Kincai Plaza sudah alih dengan saya dulu, tapi tidak mau bayar sekarang. Nah, itu Kincai Plaza kan 4 miliar lagi bisa. Kembalikanlah, kita ambil. Kemudian Tanjung Dure sudah mungkin ya, yang lain lagi. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, lebih baik kita fokus yang sekarang ini, bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan yang baik. Jadi istilahnya tata kelola pemerintahan. Jadi memilih orang, personil, kemudian alat yang kita gunakan, kemudian goalnya kita apa, itu harus jelas. Jadi kalau saya lihat pemerintahan sekarang, tidak ada tujuan yang fokus tujuannya tidak ada. Ya. Fokus tujuannya untuk membangun daerah apa? Ya. Seakan-akan pemerintah ini jalan sendiri. Jalan rutinitas saja Pak ya. Ya. Rutinitas saja. Jalan rutinitas ya kan. Harus ada goal. Kalau saya seorang gubernur atau saya seorang wali kota, harus ada cita-cita saya. Pertumbuhan ekonomi saya harus 10% atau 7% atau 5%. Ada kebijakan yang saya lakukan. Apa? UKM saya bantu bangun. Kamu harus tumbuh sekian persen. Jadi dalam istilah ekonomi itu base ekonomi kita tidak jelas. Kajian LQ-nya, location questionnya tidak diterap. Jadi seolah-olah tidak fokus ya. Kalau kita jasa, main terasa aja ya. Ya, location questionnya ada, location kita jelas. Kita hitung dari PDRB, pertumbuhan kita ini didorong oleh sektor jasa. Bagaimana kita dorong sektor jasa? Apa modalnya, kemudian apalagi packagingnya, menjual keluar bagaimana. Jadi pasar ini pasar yang sehat untuk ekspor impor. Nah, itu. Jadi sehingga ekonomi kita tumbuh. Pendapatan per kapita kita naik, rakyat sejahtera. Ini ada enggak sejahtera masyarakat? Ya kan? Kita ukur, saya bisa ukur gitu ya. Bahwa kesejahteraan masyarakat kita bisa kita ukur. Berapa pendapatan sehari? 50.000 sehari, 100.000 sehari, berapa total? Nah, jadi itulah pemerintah ini, jangan memerintah itu untuk kita sendiri. Kita memerintah untuk masyarakat semua. Jadi kalau kita bicara fisik tadi banyak ya, catatan saya beliau belum berhasil. Belum berhasil. Yep, jalan-jalan roda pemerintahan tapi belum berhasil. Dibanding dengan waktu, Pak ya. Timing waktu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ini belum tuh. Kalau kita 10 tahun mungkin kita bisa terbang. Ya kan? Nah, penuh, Pak. Nah, ini masyarakat yang membangun ya. Masyarakat, inisiatif masyarakat. Contoh DEJ. Seharusnya DEJ membangun hall untuk main. Itu seharusnya tugas pemerintah menyediakan fasilitas untuk masyarakatnya. Coba lihat sekarang lapangan bola kecil-kecil aja terbengkalai. Lapangan bola untuk umur baik. Ya. Apa namanya? Pondok Tinggi, Sungai Penuh ada lapangan bola. Terbengkalai. Ya. Apa yang beliau kerjakan terbengkalai semua. Bukan saya menjelekkan, ya itu kenyataan, faktual yang kita lihat. Kalau Pak JP mau konser, silakan. Apa yang dibangun? WTP kami sudah bangun awal, apalagi, ya kan?
Nah, itu. Jadi beliau banyak lipstick. Yang kedua, beliau sering mengumpulkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kita inilah pendidikan kita. Bukan didorong oleh dinas pendidikannya. Kayak apa kami dorong. Beri petunjuk kami buano kalau kami belajar. Daring sekarang bagaimana cara belajar? Ada. Hah? Kemudian di kelas jelaskan apa yang kami harus kerjakan. Ya kan? Daring ini. Apa bebas kucer kami dapat atau kawasan belajar untuk anak. Cuma internet gratis ya. Internet gratis. Pak Antos ini Pak Antos dengan Pak Madi sudah idenya sudah ada. Bikin ruang publik gitu. Ya. Sekarang daerah pertanian lagi. Daerah pertanian yang lahan yang menganggur luas tuh. Ya. Hampir 1.500 hektar. Tidak ada makan, petani ada makan, banjir. Apa solusi dikerjakan? Kembali ke pembangunan jalan itu bukan jalan nasional, jalan tersier ya, jalan kabupaten kota kan dulu Pak Ferry kan. Itu pengerasan. Kami besok pengerasan, semalam setengah hari selesai pengerasan. Ya. Sudah sirip pasir, sirip aspal selesai. Besok keropos lagi. Yang saya bangun terminal sampai hari ini mana lihat ada lubang, tidak ada. Kemudian perhatian beliau terhadap daerah yang kecil 391 hektar persegi ini, lubang-lubang jalan banyak, lubang jalan itu yang utama. Coba. Yang kedua kita lihat sampah ini bukan masalah nasional. Ya. Masalah lokal, masa kecil ini tidak bisa bersih. Jambi bersih, tidak ada kita lihat mobil pengangkut sampah pagi. Ini pagi belintang pengambil sampah. Sekarang masih banyak di Desa Gedang. Itu pinggir-pinggir itu sampah semua. Yang membusukkan di depan Pak Wali sendiri sampah membusukkan. Mau diapakan? Kemudian ahli sampahnya ada ahli, cara mengambilnya, cara mengolahnya, itu ada ahli, bukan sembarangan. Orang di tukang sapu harus ada keahliannya. Jadi ke depan Pak Ahmadi dan Pak Nuh berusaha ya, semua kegiatan kita kaji dengan visibility. Layak enggak tuh? Sampah di situ layak enggak? Itu kita kaji. Ya. Sehingga penerapannya ke masyarakat diterima oleh masyarakat. Ya. Masyarakat bisa menerima pembuangan sampahnya, pengangkutannya dan sebagainya. Itu sampahnya. Segi banjir banyak lagi ini. Dan banjir jelas beliau rapornya merah. Jembatan layang Pak, jembatan layang. Jembatan layang. Sudah mau tenggelam Pak. Dulu saya menesan jembatan layang. Karena banjir dulu, Pak, SA Siregar dulu, Menimbun dulu, banjir. Jadi daripada lewat situ, saya punya ide, itu sudah kami usulkan. Mereka yang jalan silakan. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih pada Pak Mahdi, Pak Ferry, orang-orang yang benar-benar terlibat. Jadi gini, kita jangan lupa sejarah lah. Kalau kita menempati kantor yang baru ini enak, ya, tapi yang bekerja keras orang-orang ini, ya, ini harus kita hormati. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak, setiap apapun kebijakan yang kita ambil, kita juga harus melihat dampak pada lingkungannya, Pak ya. Atau AMDAL tadi harus ada orang yang ahli di bidangnya, ahli analisis dampak tersebut. Nah, berbicara tentang ini menarik Pak, tentang ranah kayu embun. Bagaimana isu-isu yang beredar di masyarakat pada saat sekarang ini, ada pihak-pihak yang mengklaim siapa sih pembangun ranah kayu embun pertama kali gitu kan. Mungkin pada Pak Ferry bisa menjelaskan selaku orang asli Kumun ya Pak ya. Baik ya. Jadi kita kalau saya sebenarnya agak miris juga ya kalau kita terlalu kecil ya kalau kita berbicara ranah kayu embun. Ranah kayu embun itu hanya satu desa dari 69 ya. 69 desa, 5 kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh ini.
Jadi terlalu kecil gitu ya, hanya bagian kecil, hanya bagian dari 69 tadi. Nah, tapi itu malah menjadi suatu isu yang sentral ya. Kenapa? Karena yang pertama itu kaitannya di sana dijadikan tempat pembuangan sampah, Pak. Tempat pembuangan sampah itu bukan tempat pembuangan sampah orang Kumun, bukan tempat orang sampah orang desa Ranakaimbun, Pak. Tapi tempat pembuangan sampah orang Kota Sungai Penuh, Pak. Nah ini, Pak, sehingga desa kecil yang jauh dari perkotaan itu menjadi sebuah isu, Pak. Nah ini, akhirnya akhirnya ada yang mengklaim, katanya siapa yang membangun. Desa Ranakaimbun itu lahir jauh sebelum Kota Sungai Penuh ini ada. Itu perlu diketahui ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa tahun 2010, ini kemungkinan orang ini mungkin baru lahir kemarin. Ini jauh sebelum Kota Sungai Penuh ada. Ranakaimbun itu, desanya itu, peresmiannya itu zamannya Pak Bambang Sukowinarno, Pak. Pak Bambang Sukowinarno. Pak Bambang Sukowinarno itu bupati sebelum Pak Haji Posisiin, Pak. Nah, beliau itu sudah kalau dulu memang desa Ranakaimbun itu antara hidup dengan mati, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak Bambang Sukowinarno inilah yang menarik minat orang ke atas. Salah satu cara beliau menarik minat, Pak, pada saat itu beliau melakukan pemutihan terhadap lokasi yang tertinggal, Pak. Siapa yang mau naik ke atas, kita kasih lahan. Itu beliau, Pak, zaman Pak Bambang Sukowinarno. Nah, kemudian beliau membangun meneruskan cikal bakal jalan yang dibangun oleh Pak Arsudi Seuti, Pak. Ya. Cikal bakal jalan yang sudah ada dari Sungai Penuh, Sungai Jernih sampai Sungai Jeluang itu beliau tembus sampai ke atas. Itu zamannya Pak Bambang Sukowinarno. Nah, ketika Pak Haji Posisiin tahun 98, Pak. Beliau masuk kan 98, Pak. Ketika Pak Posisiin masuk, nah beliau melihat ini potensi di Kabupaten Kerinci yang khusus di lokal seputaran kota ini potensial. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, beliau menembus jalan itu sampailah di Desa Ranakaimbun. Itu Pak Haji Posisiin dulu. Ke balai, Pak. Iya, sampai ke balai sekarang, ke kantor kepala desa di sana. Balai. Pada saat itu sudah dilakukan pengerasan dan juga sudah dilakukan aspal, tapi waktu itu belum hot mix. Belum hot mix, Pak. Aspal goreng istilahnya. Ya. Sudah diaspal, Pak. Karena zaman itu memang aspalnya itu. Ya. Nah, aspal itu kalau nggak salah aspal itu di sekitar proyek percontohan kopi gitu, Pak. Sampai di situ. Ada waktu Pak Gubernur turun untuk proyek percontohan kopi, itu jalannya sudah aspal itu. Sudah aspal goreng itu waktu itu. Belum hot mix. Artinya apa? Akses pembangunan di Ranakaimbun itu jauh sebelum ini ada, gitu ya. Zaman itu saya ketua DPR, saya pimpinan DPR. Nah, kemudian jalan yang menghubungkan Kumun dengan Ranakaimbun dengan Bukit Kayangan, ya, itu dibangun TMMD. Zaman saya ketua DPR, zaman Pak Fauzi selaku bupati. Kita bawa TMMD situ, kita bantu dengan APBD. Nah, kemudian setelah TMMD itu tidak menembus ke atas, Pak. Tidak menembus sampai ke atas, Pak. Karena terkendala memang agak kondisi jalan yang susah gitu, Pak ya. Nah, itu kita lanjutkan dengan APBD, Pak. Dengan APBD. Saya masih ingat betul, pemborongnya saya tahu. Karena itu kan dekat belakang rumah saya. Sampai pengerasan, Pak. Sampai pengerasan. Pengerasan itu sampai di sekarang itu yang ribut-ribut masalah galian C itu. Tempat galian C itu sudah pengerasan itu dulu, Pak. Persimpangan. Iya. Sudah pengerasan. Ini jadi masalah keberadaan puskesmas, pustu, bides, Pak. Bides desa, masalah sekolah, masalah balai, pasar itu, pasar itu, Pak. Itu sudah ada di zaman Pak Posisiin itu. Termasuk jembatan yang dekat masjid itu, dekat balai itu zaman Posisiin itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengklaim sekarang pembangunan dimulai tahun 2010, wah Anda baru lahir artinya itu, baru lahir. Jadi jangan asal ngomong gitu ya, jangan asal ngomong. Wah, kalau seorang pemimpin menyatakan
hal-hal yang baru dia ketahui baru kemarin, itu belum pantas dong, Pak. Belum pantas, harus kaji dong dari awal. Kita harus hargai. Saya sangat kecewa kalau seorang pimpinan sekarang mengklaim itu dengan melupakan yang ini. Iya. Pak Fauzi itu sangat berjasa terhadap Renakayumbun, sehingga Pak Fauzi itu punya kebun di Renakayumbun, Pak. Iya, iya. Nih, itu bukti. Kebun, dan kebun itu sudah bisa diakses jauh ketika Pak Fauzi, Pak. Ketika Pak Fauzi itu di situ. Rizal Jalil. Hah? Termasuk di belakang Pak Fauzi itu ada kebunnya Pak Rizal Jalil. Nah, kok sekarang bilang kami yang bangun, zamannya kami. Malah tahunnya salah pula, Pak. Tahun 2010 katanya. Tahun 2010 belum juga artinya. Tahun 2010 itu AJB belum mimpin. AJB ini 2011 masuknya. Pasti ya. Pas 2011. Nah, kan gitu. Pak Jadi Akmal. salah. Nah, jadi kalau kita bicara, tolong bicara data dan fakta. Jadi jangan kita bahasanya itu bahasa yang membodohi, normatif, membodohi masyarakat jadinya, Pak. Iya, iya. Ini kita jangan mengelabui lah. Iya. Sejarah ini tidak bisa dikelabui. Tidak bisa dikelabui. Suatu saat sejarah ini akan bicara. Bagaimanapun, ya alhamdulillah beberapa pelaku sejarah ini masih muda-muda, Pak. Ya. Masih muda-muda, Pak. Kami ini bukan saksi sejarah ya. Ya Pak Mahdi, kita bukan saksi sejarah. Kami pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Terlibat langsung. Nah, jadi jangan dibohongi lah. Kalau Anda yang bercerita di sana, Anda dengar dari orang. Anda dengar dari orang. Kalau kami yang melakukan. Nah, itu ada beberapa tokoh yang mengklaim seperti ini. Anda pernah datang kepada saya menyatakan bahwa Komun Debai itu tidak disetujui. Nah, kalau bukan kita yang di DPR sudah Komun Debai tidak ada. Mohon maaf, Pak. Saya tidak akan mengklaim itu. Saya tidak mau permasalahkan itu, Pak. Karena itu politis, Pak. Karena politis. Nah, Sudah jadi. Sekarang kita sudah nikmati aja. Jadi kan masih banyak juga yang bertanya-tanya, Pak. Kalau saya ini, Pak, saya bukan levelnya tokoh Komun Debai, Pak. Saya mantan ketua DPRD Kabupaten Kerinci, mantan sekretaris Provinsi Jambi. Kelas tokoh saya itu di Provinsi Jambi, bukan di. Kok saya diadu-adu dengan ini nih? Ini yang seperti tadi, Pak. Wah, ada lagi yang komentarnya macam-macam lah masalah Komun Debai, Pak. Nah, Dia tidak mengerti akarnya. iya itu. Komun Debai, Pak. Masalah marwah Komun Debai. Wah, karena marwah Komun Debai memang taruh di mana kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi itu satu. Nah, kemudian ada satu hal yang saya singgung dengan masalah Pak yang disampaikan Pak Hasbia dan Pak Mayadi tadi. Masalah pelayanan. Kenapa ketua penuhnya harus ada? Saya ingat betul ya yang disampaikan Pak Fauzi. Kalau bahasa beliau berdua ini ilmiah. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu, Pak. Tapi Pak Fauzi itu, Pak, pernah bertengkar dengan saya. Sebenarnya pertengkaran itu saya memancing beliau, Pak, memancing supaya beliau keluar betul lah apa sih maunya Pak Fauzi ini. Nah, itu, Pak. Waktu saya sampaikan, Nek, saya curiga ini masalah pemekaran kita, Nek. Nek, ini akan melanjutkan dinasti ini, saya bilang. Beliau sampai mukul meja nih. Ini almarhum, Pak. Ri, ini Ri, katanya, sepiring. Nah, itu ngurus. Kita urus sekarang sepiring nasi yang kita dapat dari Jakarta ini. Dengan pemekarannya, Ri, kita kebagian 2 piring. Itu kata beliau. Ketika kita sudah dapat 2 piring, ternyata selama 1 piring ini kan tidak ada yang lapar nih, Ri. Ternyata 2 piring ini ada yang lapar. Nah, ini kamu salah urus, kata beliau. Kata beliau. Kalau sudah 2 piring, maka sekarang dulu Pak 500 miliar, Pak Mahdi ya. Terakhir saya, Pak, di DPR itu 500 miliar, Pak. Ketika pemekaran, sekarang kabupaten 1,2 T. Iya. Kota Sungai Penuh 800, berarti sudah 2 T. 2 T. Masyarakatnya ada yang lapar, berarti betul kita yang salah urus. Iya, betul kata Pak Fauzi itu selaku pendiri Kota Sungai Penuh. Kalau itu masih ada yang lapar, nih, kamu salah urus, kata dia. Itu beliau sampaikan ke saya, Pak. Itu berarti itu hakikatnya. Kalau bahasa beliau kan mendekatkan pelayanan, Pak. Tapi kalau bahasa Nek Fauzi ini, Pak, ini bahasa masyarakat. Dulu kita ini 17 kecamatan nih makan 1 piring, kata beliau. Analogi. Nah, kan gitu ya. Sekarang dengan 2 daerah otonom ini dapat 2 piring kita. 2 piring, 2 piring ini masih ada yang lapar. Ah, kamu salah urus, kata beliau. Nah, itu bahasa beliau. Jadi itu kita hargai betul. Ya Pak Mahdi ya.
mudah-mudahan ya. Ya, jadi apa yang telah terjadi seperti sekarang ini, saya sedikit juga dengan Pak Aspia ya, sharing juga Pak Aspia masalah kota Sungai Penuh. Saya selalu bicara selama ini Pak, terus terang kita malas mencampuri masalah politik ini Pak, Ya. malas. Saya jarang berkomentar gitu Pak ya. Nah sekarang saya rasa sudah saatnya Pak. Ya, ya. Sudah saatnya, sudah 10 tahun Pak. Kalau Ya. Pak Aspia 1 tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun itu, ini ada gedung kantor wali kota, ada kantor Bapeda, ada Lampu kantor jalan. lampu jalan, ada Ya. kantor PU. DPPKA, ada kantor PU, beli tanah di sini, beli tanah di sini Pak Aspia. Ini untuk cikal bakal kantor kita. Nah, itu cuma 1 tahun beliau. Anggaran terakhir 300 miliar Pak ya. 300 miliar Pak Aspia. Nah, sekarang hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun Pak. Ya, ya. Nah, hampir 10 tahun nih, tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan. Itu saja. Ya. Jangan kita dikonfrontir dengan hal-hal yang tidak rasional. Tolong konfrontir. Loh, saya 10 tahun ini sudah bikin ini yang betul. Ya, Pak. Ya. Tolong. Kalau masalah jalan, kita jalan itu siapa bilang? Jalan itu jalan nasional. Lahirnya SK Jalan Nasional itu zaman kita yang usulkan loh. Ya, Pak. Ya Pak, zaman kita yang usulkan. Nah, maka lahirlah Kabupaten Kerinci ini jadi jalan nasional. Nggak masuk jalan itu. Masa itu jalan gang kok tersier itu. Aneh. Kita boleh perdebatkan. Karena kepala PU-nya mana? Nah, ayo kita ini kan. Ya. Ya Pak. Ya. Nah itu makanya. Kalau saya sependapat dengan Pak Aspia tadi masalah penanganan banjir ini, Pak. Itu nggak bisa tukang sulap Pak. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Karena itu memang harus orang pintar Pak. Memang ada kajian awalnya. Nah, Jadi saya nambah dikit. iya Pak. Yang nama tata kelola pemerintahan itu, setiap SKPD atau UPD itu harus mengerti tugasnya. Masa kepala dinas PU nggak tahu sumber dananya? Ya kan? Harus ada dalam LK, lembaran kerja atau DPPK Iya. APBD dia. Ya, ada RKA-nya. Ya, RKA-nya Ya. sudah diusulkan, dia mengusulkan ini, Ya. pengerasan, dikerjakan, harus ada dananya, sumbernya ini, Pak sudah kami tenderkan, terbuka. Jadi ada sekarang istilahnya sistem informasi keuangan kita tidak transparan, tertutup, tidak transparan, tidak boleh orang lihat, tertutup. Ini yang bahaya. Iya. Masyarakat nggak boleh tahu, padahal APBD itu sumbernya dari kita. Pajak kita, Ya, retribusi. retribusi dikumpul masuk kas daerah menjadi APBD. DAU transfer pusat masuk ke DAU, masuk ke daerah jadi APBD. Jadi bukan uang pribadi ini, ya, uang kantong masing-masing masyarakat. Masyarakat tidak dilayani, nah itu timbul kemarahan. Kenapa saya tidak melayani? Padahal banyak saya bayar pajak, bayar PBB ya, kita bayar. Itu masuk di kas daerah, termasuk retribusi. Makan di restoran aja kita bayar 10%. Nah itu saya sebagai tambahan. Ada sebentar, saya ini masalah aset tadi Pak. Aset, ya, Saya juga masalah aset. Ya. Aset itu ada 4 kategori loh. Pertama, aset wajib diserahkan. Ya, ya. Aset wajib diserahkan itu seluruh layanan dasar, jalan, terminal, pasar, pendidikan dasar Pak ya, pendidikan dasar dan menengah Pak ya, pendidikan dasar dan menengah, kemudian jembatan, pokoknya seluruh layanan dasar, puskesmas. Nah Layanan dasar. itu semua sudah dilaksanakan oleh kabupaten Pak. Betul. Pak. Betul. Nah layanan dasar sudah. Sudah. Kemudian kita meningkat ke berikutnya, aset dengan kompensasi. Ya. Ada aset dengan kompensasi. Oh Anda mau? Karena kenapa? Kota ini dapat dana alokasi khusus perkotaan loh. Ya, Pak? Ya. Dana alokasi khusus perkotaan itu salah satunya perkantoran. Nah kalau orang ngasih kita kantor, kan kita nggak perlu bangun kantor, kita kompensasikan Ya. dengan dana alokasi khusus kita. Itu rundingannya di tingkat kementerian sana. Koordinasi. Oke, kami serahkan ini. Tolong dong, kami mau bangun di sana. Anda bantu. Kan gitu Pak. Betul. Nah itu dengan kompensasi. Yang ketiga, aset dengan pengelolaan bersama. Ya. Seperti PDAM itu bisa dikelola bersama. Ya. Rumah sakit boleh, karena dia BLUD Pak. Ya. Dulu. Boleh. Hitung win-win solution lah. Ya.
Kan gitu, bisa, boleh. Ada sahamnya. Ada sahamnya. Kan BLUD itu. Nah, ada aset yang tidak harus dilaksanakan, diserahkan. Salah satu contoh itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak wajib diserahkan. Boleh kabupaten punya kantor perwakilan di Kota Sungai Penuh, itu rumah dinas itu bisa dijadikan, Pak. Iya. Nah, itu ya. Ini jadi kenapa sampai sekarang tidak selesai? Karena egois tadi. Mau terima pasar, hutangnya tidak mau bayar. Mau ngambil rumah sakit, tapi mau gaji, bayar gaji. Enggak mau bayar gaji SDM-nya di dalam. Gitu. Nah, maunya SDM-nya bawa lah ke kabupaten. Nah, itu yang tidak pas. Nah, itu tadi kalau kita ini durhaka, Pak. Kalau melihat dari hakikat dari keinginan Pak Fauzi Siin dulu, Pak. Ini durhaka, Pak. Durhaka anak kepada orang tua. Durhaka itu, Pak. Mas ya? Ya, tidak amanah. Tidak amanah. Ya, tidak menjalankan amanah yang dititipkan Pak Fauzi. Dititipkan. Nah, itu. Jadi kita berharap ya 12 tahun ini oke lah. Menjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang lah, Pak. Pak Asfi ya, perjalanan cukup panjang ya. Alhamdulillah mungkin kita menjadi salah satu titik yang ikut di dalamnya, Pak ya. Ya, walaupun diingat atau tidak diingat, Pak. Tetapi bagaimanapun sejarah akan tetap Ya. Cucu-cucu kita akan tetap ingat. Orang pasti tahu Pak Aspia ini wali kota Sungai Penuh. Pernah bikin ini segala macam. Itu yang penting. Kalau kami nggak perlu dihargai lah. Nggak perlu dihargai lah, Pak ya. Tolong Menteri Payah ini dijaga. Dijaga ya, Pak Mahdi. Ya. Tolong dijaga, dipelihara, dikembangkan. Kayak Pak. Dikasih modal 500.000, jangan dihabisin. Kan gitu, Pak ya. Tolong dikembangkan. Nah, dari warung kecil jadi toko, jadi minimarket. Nah, gitu Hilna. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Mahdi selaku mantan birokrat, Pak. Ya. Gimana nih? Ya. Yang penting untuk selanjutnya amanah yang diberikan oleh pemimpin sebelumnya guna terbentuknya Kota Sungai Penuh ini adalah untuk pelayanan masyarakat, untuk mengembangkan dan memajukan. Mudah-mudahan pimpinan selanjutnya melanjutkan amanah yang dititipkan oleh pemimpin sebelumnya, terutama Dedan Kot membentukkan Kota Sungai Penuh ini adalah Pak Haji Fauzi. Tidak bisa dielak, Pak. Saksi hidup sejarahnya saya. Ya, saya salah satunya di antara teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan langsung bagaimana uraian dan penjelasan dari 3 tokoh pendiri Kota Sungai Penuh ya, Pak ya. Tokoh ini merupakan tokoh yang terlibat langsung bagaimana ribetnya ya Pak ya, ruwehnya mengurus terbentuknya Kota Sungai Penuh dari awal, Pak. Selanjutnya saya mau minta statement terakhir dari Bapak, bagaimana sih harapan kedepannya untuk Kota Sungai Penuh ini dari segi kinerja pemerintah dan juga segi pembangunannya kedepannya, bagaimana bagusnya menurut Bapak? Ya, mulai dari Pak Haspia. Ya, terima kasih. Jadi setelah kita diskusi ya kan, diskusi panjang dalam ngopi ya, ngobrol pintar. Kemudian kita respect ke belakang sejarahnya, auranya Kota Sungai Penuh ini sebagai pusat pelayanan publik. Marilah kita kembali kepada tujuan awal. Tujuan awal kebijakan kita adalah melayani publik yang baik. Artinya masalah banjir kita selesaikan, pembangunan, ya kan? Masalah sampah mungkin di daerah perkotaan harus kita selesaikan. Itu menyangkut halayak orang banyak, ya kan? Kemudian kesehatan, yang sekarang ini COVID-19 harus kita selesaikan. Walaupun kita tidak punya gejala atau tidak kawasan hijau lah, ya. Mari kita pertahankan ya, COVID-19 ini. Pertahankan, tidak menyalar ke daerah kita. Nah, itu. Jadi ke depan bekerja secara planning, ada perencanaannya. Mulai dari rencana umum tata ruang, mulai dari RPJM-nya, rencana dan jangka menengahnya 5 tahun, apa yang harus dikerjakan. Nah, ini betul kajian, butuh kajian.
jangan hanya dokumen perencanaan ditaruh di di asbak atau di belakang ya, di dalam buku. Nah, harus diimplementasikan. Nah, saya lihat 10 tahun ini banyak kegagalan. Contohnya visi cerdas ya, cendekia, entrepreneur, daya saing, daya saing, religius, daya saing, apalagi yang berikutnya saya tidak tahu. Tapi ya sejahtera, yang cerdas, yang namanya religius tadi, ya kita buktikan kalau kita seorang religius, adat bersandi kitabullah, syarak bersandi kitabullah, minimal kan anak bisa membaca Al-Quran. Ternyata MPQ kita paling mujid. Nah, itu kan kegagalan lah pemerintah ya kan. Olahraga, sepak bola tidak masuk PON, kegagalan lah kita. Ya, membina generasi kita. Cerdas dulu kita. Ya kan? Nah, ini. Jadi 2 poin di dalam visi beliau tidak terjangkau, tidak tercapai, gagal. Nah, itu saran saya ke depan berubah. Makanya kami visinya Pak Ahmad Zubir dan Pak Antos berubah, maju dan berkeadilan. Maju apa? Mandiri. Dia mandiri, kuat mandiri. Ya, mandiri dalam hal berinovasi dan sebagainya. Ya. Kemudian unggul. Ya. Daya saingnya, produknya, SDM-nya, manusianya harus mampu bersaing. Kemudian kejujuran, transparan. APBD kita sarankan ke Pak Antos sampai Pak Ahmadi harus transparan. Dimasuk dalam internet, dalam online sistem masuk ya. Dalam online sistem masuk. Yang terakhir adalah maju, unggul dan keadilan. Keadilan. Ya. Pembangunan itu harus merata. Harus merata. Tidak satu pihak aja, tapi seluruh kota, kata Pak Ferry ini ya, di 8 kecamatan harus kita bangun. Tidak boleh ada yang sakit satupun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya kita harus bisa mampu maju di segala sektor. Segala sektor, pendidikan, UKM, ekonomi kerakyatan, kehidupan masyarakat kita harus sejahtera. Pak Ferry. Baik, kalau saya melihat bahwa kalau untuk kota Sungai Penuh ini kan selama kurang lebih 10 tahun ini tidak jelas arahnya. Ibarat berjalan itu, orang keluar dari rumah itu jelas tujuannya kemana. Tapi saya melihat 10 tahun ini tidak jelas. Sungai Penuh ini peluangnya adalah menjadi kota jasa. Seharusnya program perencanaan pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh ini sudah terintegrasi mengarah kepada kota jasa tersebut. Apakah itu pendidikan, apakah itu perdagangan, sudah harus. Ya, ini saya lihat kurang lebih hampir 10 tahun ini nggak tahu mau dibawa kemana. Pedagang jalanlah sendiri, sistem pasar berjalanlah sendiri, tanpa ada dari pemerintah. Pendidikan juga demikian, pendidikan ya bisa-bisa lembaga pendidikannya silakan saja. Nah, ini tanpa ada bentuk desain dari pemerintah. Nah, ini yang menurut saya sudah harus diperbaiki. Cukup 10 tahun ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita masyarakat Sungai Penuh ini. Ibaratnya sekarang itu berjalan meraba-raba tanpa ada penerangan, tanpa arah yang jelas. Syukur-syukur kita tidak tabrakan, syukur-syukur kita tidak jatuh ke jurang, Pak. Ya. Nah, karena kita tidak pakai lighting segala macam. Kalau ini harapan saya ke depan, pimpinan ke depan sudah harus berubah, Pak. Merubahkan ini hal yang lebih baik. Diperjelas Kota Sungai Penuh ini mau dibawa kemana. Kemudian masalah pembangunan sudah disinggung oleh Pak Aspia. Saya juga sekaligus menyampaikan 10 tahun ini
rapornya merah, gitu. Demikian saya rasa, ya mudah-mudahan ini pencerahan bagi seluruh masyarakat. Jangan kita mau dibodohi, jangan kita mau dicecar-cecar gitu ya, dengan data-data yang tidak jelas gitu ya, tidak jelas. Kita fakta saja. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Ibaratnya kalau perjalanan itu sudah cukup jauh, sudah cukup tua kita. 10 tahun itu seharusnya sudah menunjukkan Kota Sungai Penuh ini harus kemana. Itu saya rasa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kepada seluruh masyarakat. Tekadkan hati, niatkan diri, beraksi nanti untuk sebuah perubahan kepada yang lebih baik. Ya, sedikit nambah dulu Pak Madi. Ya. Jadi kita lihat, kita ini kan sebuah kota nih namanya simpul. Dia harus menghubungkan simpul ini dengan daerah yang lain. Kita merasa terisolir. Kita tidak boleh. Kita harus mempunyai koneksi ke Jambi, koneksi ke Bako, koneksi ke Painan, koneksi ke Solo Selatan. Harus mempunyai jaringan. Sehingga kita sebagai pusat perkotaan terbuka untuk orang lain. Silakan. Nah, itu tambahan. Jadi jangan tersulir gitu. Nah, harus bahas ya. Demikian. Intinya pemerintah harus jelas gitu tujuannya tadi. arahnya mau Harus membuka diri. Silakan Pak Mahadi menambahkan. Saya menambahkan bahwa Kota Sungai Penuh ini harus mengembangkan potensi ekonomi. Ya. Ekonomi. Jadi suatu daerah ekonomi itu, otonomi baru itu harus mengembangkan potensi ekonomi. Di antaranya adalah dari segi bidang pendidikan, industri, perdagangan, pariwisata, jasa, dan lain sebagainya. Ini harus dikembangkan. Nah, yang sebelumnya sebagaimana disampaikan Pak Aspia dan Pak Ferry tadi, yang 10 tahun yang lewat ini, di antara ini apa yang ada ya, baik dari segi pendidikannya, keunggulannya di mana, industrinya, UKM-nya bagaimana, dibina apa tidak, perdagangannya bagaimana, ya, ekonomi lemah, dan juga pariwisata dan sektor jasa, bidang jasa. Ini harus dikembangkan. Itulah harapan kita, pemimpin yang akan datang, supaya ini bisa dikembangkan. Itu harapan kita. Demikian dari saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap omongan dari Pak Mahdi mengatakan bahwa kita Sungai Penuh ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk bisa dimanfaatkan dengan baik, Pak, ya, biar daerah otonomi kita ini bisa berkembang ke depannya, Pak. Demikianlah program ngopi kita, Ngobrol Pintar, refleksi 12 tahun Kota Sungai Penuh bersama 3 tokoh yang sangat luar biasa ini. Ada Pak Haspia, ada Pak Ferry, dan juga Pak Mahadi. Semoga ngobrol kita pada siang hari ini bisa menjadi benar-benar menjadi refleksi untuk kita ngambil pelajaran bagaimana Sungai Penuh 10 tahun belakang ke depannya. Semoga Kota Sungai Penuh ini bisa berkembang dan maju berkeadilan, Pak, ya. Saya Hilna Purmaini, saya tutup program ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.